kasih saya ucapkan kepada Ibu Artadini Akmal SAP MAP selaku dosen penampu mata kuliah pemberdayaan masyarakat yang telah memberikan pemahaman dan juga memandu kami dalam mata kuliah pemberdayaan masyarakat ini. Baik, di sini perkenalkan, nama saya Salisha Manifatia dengan NIM 23042212 ingin mempresentasikan PPT dari hasil paper yang telah saya buat, yang mana paper saya itu berjudul Pemberdayaan Masyarakat Petani dalam Meningkatkan Kesejahteraan di Era Modern. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan latar belakang kenapa saya memilih topik tersebut. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah. Salah satunya menjadi modal penting dalam sektor pertanian. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2023, jumlah pengelola usaha pertanian perorangan di Indonesia itu mencapai lebih dari 29 juta orang, yang mana hal tersebut menjadikan pertanian sebagai sumber penghasilan utama bagi sebagian besar penduduk pedesaan. Namun, terjadi paradoks besar yang mana petani yang sebagai produsen pangan justru itu sering berada dalam kondisi rentan secara ekonomi. Adanya kesenjangan antara kontribusi pertanian terhadap ketahanan pangan nasional dengan tingkat kesejahteraan petani yang masih rendah menjadi persoalan struktural yang membutuhkan solusi sistemik dan juga berkelanjutan. Selanjutnya, tujuan dari paper yang saya buat ini adalah paper ini disusun untuk mengkaji konsep dan teori pemberdayaan masyarakat petani, kemudian mengidentifikasi strategi pemberdayaan yang efektif berdasarkan kajian literatur. Selanjutnya, yaitu menganalisis berbagai program pemerintah yang berkaitan dengan pemberdayaan petani, serta mengidentifikasi tantangan dan juga merumuskan rekomendasi strategis untuk peningkatan kualitas program pemberdayaan petani untuk kedepannya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan konsep dari pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat itu merupakan proses pembangunan sumber daya manusia yang dilakukan melalui penggalian kemampuan pribadi, kreativitas, kompetensi, dan juga daya pikir yang lebih baik dari waktu sebelumnya. Nah, menurut Ive dan juga Tesoriro pada tahun 2016, pemberdayaan masyarakat itu adalah upaya untuk memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan juga keterampilan kepada warga agar mampu menentukan masa depan mereka sendiri serta dapat berpartisipasi dalam upaya untuk mempengaruhi kehidupan kelompoknya. Proses pemberdayaan itu bukan dimaksudkan untuk membuat masyarakat semakin tergantung pada program bantuan yang diberikan oleh pemerintah, tetapi pemberdayaan masyarakat itu bertujuan untuk mendorong masyarakat agar mereka itu menghasilkan sesuatu atas jerih payah mereka sendiri yang dapat dipertukarkan dengan pihak lain. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan salah satu teori, yaitu teori dari Jim Ive dan juga perspektif agribisnis inklusif. Berdasarkan dari kerangka teori Jim Ive, pemberdayaan masyarakat itu merupakan kunci strategis dalam menciptakan kemandirian ekonomi lokal yang berkelanjutan melalui peningkatan SDM, akses terhadap sumber daya, penguatan kelembagaan ekonomi lokal, serta partisipasi multisektor. Sejalan dengan itu, perspektif agribisnis inklusif menekankan pentingnya keterlibatan petani kecil dalam sistem agribisnis yang luas dan juga adil, melalui peningkatan akses teknologi informasi, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, penguatan kelembagaan petani, dan juga perluasan akses pasar yang lebih merata. Selanjutnya saya akan membahas strategi pemberdayaan, yaitu penguatan kapasitas sumber daya manusia, karena ini merupakan salah satu kunci keberhasilan pemberdayaan masyarakat tersebut. Penguatan kapasitas SDM
itu menjadi strategi pertama atau langkah pertama yang paling penting dan harus dilakukan dalam pemberdayaan petani. Terlebih mengingat rata-rata usia petani di Indonesia saat ini itu berada di atas 50 tahun menurut Badan Pusat Statistik tahun 2023. Ya, jadi jika tidak ditangani, maka itu dapat menyebabkan krisis tenaga kerja pertanian di masa depan. Strategi yang dapat dilakukan yaitu melalui pelatihan keterampilan teknis, pelatihan pengelolaan keuangan, sehingga petani itu mampu memanfaatkan potensi lokal secara optimal untuk menciptakan kemandirian ekonomi. Nah, yang selanjutnya yaitu strategi selanjutnya yaitu dengan penguatan kelembagaan petani, yang mana dimensi kelembagaan itu merupakan salah satu pilar terpenting tidak hanya dari sumber daya manusia saja, tapi penguatan kelembagaan petani itu juga tidak kalah penting, yang mana dalam kelompok tani itu ada namanya gabungan kelompok tani atau Gapoktan, dan juga koperasi pertanian yang mana berfungsi sebagai wadah kolektif yang memungkinkan petani mengkondisikan kekuatan, berbagi informasi, serta meningkatkan posisi tawar di pasar. Penguatan memiliki dampak yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan usaha tani secara kolektif. Dan sejalan dengan pandangan dari Mardikanto bahwa bina kelembagaan harus berjalan beriringan dengan bina manusia dan juga bina usaha agar pemberdayaan itu bersifat holistik. Strategi selanjutnya yaitu adopsi teknologi pertanian, yang mana di era revolusi industri 4.0 itu membuka peluang besar bagi modernisasi pertanian melalui pertanian presisi, diversifikasi produk, dan juga penguatan jaringan pasar serta adopsi teknologi ramah lingkungan. Digitalisasi dalam agripreneurship itu mencakup penggunaan Internet of Things atau IoT commerce untuk pemasaran hasil tani. Jadi bisa memanfaatkan media sosial, media online untuk mempromosikan hasil dari pertanian untuk pemasaran. Namun meski demikian, adopsi teknologi itu terdapat beberapa tantangan. Contohnya adanya terkendala biaya, yaitu biaya perangkat yang masih tinggi bagi petani kecil. Dan juga tantangan selanjutnya masih adanya budaya agraris yang konservatif, sehingga diperlukan subsidi untuk pembiayaan mikro dan juga pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa program pemerintah yang sudah dijalankan, yaitu seperti program Reaksi, program KUR Pertanian, dan juga program Petani Milenial. Nah, yang pertama saya akan membahas program Reaksi atau Rural Empowerment and Agricultural Development Scaling Up Initiative, yang mana program ini itu merupakan program pemberdayaan petani yang diluncurkan di 5 kabupaten provinsi Sulawesi Tengah melalui pendanaan dari IFAD yang bekerja sama dengan pemerintah Indonesia. Program Reaksi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga tani miskin melalui sekolah lapang, yaitu dengan adanya pelatihan literasi keuangan dan juga simpan pinjam, bantuan alat dan mesin pertanian, kemudian serta pembangunan infrastruktur jalan pertanian. Salah satu bukti keberhasilan dari program ini yaitu adanya terbentuk sebuah usaha, yaitu pengembangan jasa Alsintan atau UPJA yang beroperasi secara mandiri di tingkat kelompok tani. Nah, adanya usaha pengembangan tersebut itu menunjukkan bahwa adanya keberhasilan dari program ini yang mana program tersebut itu didampingi oleh
didampingi oleh yang kemudian disertai oleh intervensi model produktif yang mampu melahirkan kemandirian usaha. Kemudian program pemerintah selanjutnya yaitu program KUR Pertanian. KUR Pertanian itu merupakan kredit usaha rakyat yang merupakan bentuk kredit dari pemerintah yang gunanya untuk memperluas akses modal bagi petani kecil yang sulit mengakses kredit perbankan formal, yang digunakan untuk membeli benih, pupuk, pestisida, dan juga peralatan pertanian dengan bunga yang relatif rendah. Namun program KUR ini itu masih menghadapi berbagai tantangan penyerapan, terutama di kalangan petani subsisten berlahan sempit yang tidak memiliki agunan memadai atau rekam jejak keuangan formal, tambah minimnya pendampingan usaha sehingga risiko gagal bayar kredit masih cukup tinggi. Program selanjutnya yaitu program petani milenial, yang mana tujuan dari program ini yaitu untuk meregenerasi petani Indonesia dengan melibatkan generasi muda melalui pelatihan agripreneurship berbasis digital, monitoring bisnis, dan juga dukungan akses teknologi agritech. Program petani milenial ini memiliki urgensi yang tinggi, mengingat rata-rata usia petani di Indonesia itu kan rata-rata usianya mencapai sekitar 48 tahun berdasarkan sensus pertanian pada tahun 2023 yang mengindikasikan ancaman serius terhadap regenerasi tenaga kerja pertanian. Dan tantangan terbesarnya adalah mengubah persepsi generasi muda yang menganggap pertanian itu sebagai profesi yang kurang bergengsi, meskipun biaya awal dan juga resistensi budaya juga tidak bisa diabaikan. Nah, selanjutnya saya akan membahas dana desa untuk ketahanan pangan. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021, penggunaan dana desa itu wajib mengalokasikan minimal 20% untuk program ketahanan pangan dan juga hewani. Yang mana Presiden memberikan mandat dan juga sumber daya itu langsung kepada pemerintah desa untuk menjalankan program pemberdayaan petani berbasis potensi lokal. Contohnya, dana desa untuk ketahanan pangan di Provinsi Aceh tahun 2024 itu mencapai 4,95 triliun. Meski alokasi fiskalnya itu besar, efektivitas dari program ini itu sangat tergantung pada kapasitas pemerintah desa. Sehingga di desa dengan kapasitas aparatur terbatas, maka dana ini itu akan beresiko hanya digunakan untuk kegiatan fisik jangka pendek tanpa membangun kapasitas petani secara berkelanjutan. Nah, di sini saya akan membahas analisis komparatif dari 4 program yang sudah kita bahas sebelumnya. Berdasarkan analisis komparatif dari keempat program, terlihat bahwa setiap program itu memiliki kekuatan pada dimensi tertentu, namun lemah pada dimensi lain. Contohnya, program reaksi itu unggul dalam pendampingan intensif, namun rentan terhadap keberlanjutan karena bersifat proyek. Kemudian program yang kedua, program KUR Pertanian, itu unggul dalam akses modal, namun lemah dalam pendampingan usaha. Sedangkan program selanjutnya yaitu program petani milenial itu kuat dalam regenerasi dan juga integrasi teknologi, namun terkendala biaya dan juga resistensi budaya. Nah, dana desa pangan kuat dalam basis potensi lokal, namun kapasitas pelaksanaannya tidak merata antar desa. Tidak ada satu program pun yang secara serentak mencakup keempat dimensi tersebut. Dimensi tribina plus bina kelembagaan secara berimbang, sehingga diperlukan integrasi dan sinergi antar program. Selanjutnya, tantangan yang dihadapi dalam memberdayakan petani. Terdapat 4 tantangan utama dalam memberdayakan masyarakat petani di Indonesia. Yang pertama yaitu tantangan struktural, yaitu berupa konversi lahan pertanian menjadi perumahan, kawasan industri, dan infrastruktur yang mengancam ketersediaan lahan bagi generasi petani. Nah, jadi banyak di Indonesia itu lahan pertanian yang dijadikan perumahan, sehingga lahan untuk pertanian itu menjadi minim. Tantangan yang kedua yaitu adanya kesenjangan digital antara petani perkotaan dengan petani pedesaan terpencil, yang semakin melebar akibat rendahnya literasi digital
dan juga meratanya infrastruktur. Tantangan yang ketiga yaitu orientasi program yang masih administratif, lebih berfokus pada pemenuhan target seperti jumlah petani terlatih dibandingkan dengan dampak sosial nyata berupa peningkatan kemandirian. Dan tantangan yang terakhir yaitu lemahnya keberlanjutan program, di mana kelembagaan yang telah terbentuk sering melemah setelah program dan pendamping lapangan tidak lagi hadir. Jadi sering programnya sudah direncanakan tapi para pendampingnya tidak hadir, sehingga petani kurang memahami tujuan dari program yang sudah dibentuk oleh pemerintah. Nah, rekomendasinya yaitu ada beberapa rekomendasi strategis yang dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas pemberdayaan petani di Indonesia. Yaitu yang pertama, integrasi program perlu diperkuat dengan merancang program yang secara simultan mencakup bina manusia, bina usaha, dan juga bina lingkungan serta bina kelembagaan dalam satu paket koheren. Yang kedua yaitu masa pendampingan perlu diperpanjang dan juga diinstitusionalkan melalui penguatan peran penyuluh pertanian lapangan atau PPL yang jumlahnya saat ini itu masih sangat kurang. Dan rekomendasi yang ketiga yaitu pendekatan berbasis aset lokal atau Asset Based Community Development, yang mana perlu diadopsi lebih luas dimulai dari pemetaan potensi yang sudah dimiliki komunitas, kemudian bukan semata inventarisasi masalah. Dan rekomendasi yang keempat itu pengembangan ekosistem digital pertanian itu juga perlu diiringi dengan subsidi akses teknologi melalui kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi, dan juga startup agritech. Manfaat teknologi dapat diakses secara inklusif oleh seluruh lapisan petani. Nah, dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat petani adalah agenda strategis yang tidak bisa diselesaikan melalui program tunggal atau jangka pendek saja, melainkan memerlukan komitmen jangka panjang dan juga pendekatan holistik yang mencakup dimensi manusia, usaha, lingkungan, dan kelembagaan. Program-program yang sudah dibentuk oleh pemerintah seperti reaksi, kur pertanian, petani milenial, dan juga dana desa untuk ketahanan pangan itu memiliki potensi besar namun masih menghadapi keterbatasan dan juga keberlanjutan, jangkauan, dan juga orientasi transformatif. Untuk mewujudkan petani yang benar-benar berdaya, maka diperlukan adanya pergeseran paradigma dan juga pemberdayaan sebagai proyek menuju pemberdayaan sebagai proses sosial yang berkelanjutan, di mana petani menjadi subjek pembangunan yang aktif, bukan sekedar objek program. Nah, baik, mungkin cukup sekian pemaparan dan juga presentasi materi tentang pemberdayaan petani oleh saya. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.